Tak lahir di negeri ini, namun ia memilih Indonesia sebagai tempat mengabdi. Melayani ibu bersalin dengan manusiawi menjadi misi. Menurutnya, membantu kelahiran bayi berarti ciptakan perdamaian di bumi ini. Simak perbincangan saya Rahma Hayuningdia bersama Robin Lim dalam Satu Indonesia. Klinik Bumi Sehat di Nyoh Kuning Ubud selalu ramai, umumnya oleh kaum ibu yang penuh harap. Harapan masa depan dari jiwa mungil yang dikandungnya. Kasih sayang adalah esensi segala fasilitas di sini, mulai dari cek kehamilan hingga aneka terapi. Berdirinya Klinik Bumi Sehat tidak lepas dari peran Robin Lim, bidan asal Amerika Serikat yang mengabdikan dirinya di Indonesia. Awal dekade 90-an, Robin dan keluarga pindah ke Ubud, Bali. Saat itu ia tersentuh melihat fasilitas kesehatan dan persalinan di Ubud yang belum memadai. Perempuan berdarah Amerika Filipina ini pun terdorong untuk dalami ilmu kebidanan dan merintis Yayasan Bumi Sehat. Berbeda dengan klinik pada umumnya, Bumi Sehat memperlakukan pasien seperti keluarga. Karena saya merasa di sini kayak rumah. Karena saya orang sehat dalam kondisi hamil. Jadi saya tidak memilih rumah sakit karena rumah sakit buat saya menakutkan. Terus rumah sakit, saya kan orang sehat yang dalam kondisi hamil. Jadi saya merasa homey. Di sini saya ketemu dengan keluarga saya, semua keluarga di sini. Nyaman, tidak ada intervensi ataupun ketergesaan harus ini, harus itu. Jadi malah seperti yang saya bilang tadi, saya malah disuruh sempatkan untuk tidur biar nanti saat kontraksi rutin dan udah ada pembukaan lengkap sih ada tenaga untuk push, untuk mendorong bayi. Lebih nyaman aja dan bisa bikin kita tenang dari logika gitu, lebih ke udah pokoknya relax aja, tenang, kamu bisa aja, nggak jangan stres ini itu sih. Kalau kita yang stres pasti anaknya juga ikut stres. Bumi Sehat melayani persalinan dengan donasi seikhlasnya agar semua ibu hamil dapat melahirkan dengan aman dan nyaman, tanpa memandang status sosial. Atas kiprahnya, pada tahun 2011, Robin Lim terpilih sebagai Hero of the Year dalam ajang CNN Awards, sebuah penghargaan untuk orang yang berkontribusi besar bagi kemanusiaan dan membuat perubahan untuk lingkungan sekitar. Oh ini. Jadi ibu-ibu hamil di sini mendapat perawatan akupuntur itu untuk apa, Ibu Robin? Hari ini karena Ibu Rosaria sudah mulai prosesnya mau melahirkan, ini anak keempat, dan dia mau lanjutkan, mau agak lebih gampang, lebih sehat, supaya bayi bisa keluar baik. Aduh, sudah ada bayi bergerak. Ibu, semoga lancar segera lahirannya ya, amin. Kita standby. Oke, jangan khawatir ya. Okay. Ibu Robin, jadi dilihat juga ini tidak cuma ibu hamil, ada bapak-bapak bahkan. Karena memang di sini akupuntur itu untuk umum juga dibuka untuk umum. Ini untuk community health. Seperti kalau orang miskin kalau dia sakit dia masih perlu dapat obat, dapat dokter, dapat terapi, dapat perawat, bidan. Itu hak asasi manusia. Dan Bumi Sehat mau bantu. Kita siap bantu. Ibu Robin berarti memperjuangkan bukan buat ibu hamil lagi, tapi judulnya Bumi Sehat, Rumah Sehat menyehatkan rumah semua sehat, orang. bukan rumah sakit. Bukan rumah sakit, oke. Kita ingin lanjut lagi keliling-keliling karena di sini banyak yang menarik. Boleh Ya. Ibu? Saya dengar ada ibu hamil. Katanya Ibu Eva jongkok waktu melahirkan. Jongkok. Jongkok. Ibu Eva, apa kabar? Saya Rahma. Ini Putri, Putri apa Putra? Oh, Putra. Umurnya baru berapa? Baru 1 jam. Ya, baru 1 jam. 1 jam. Waduh, lucu banget. Kuat dia menyusui. Melahirkannya sambil jongkok.
posisi melahirkan di sini itu tidak hanya harus berbaring, tapi disesuaikan dengan nyamannya ibu, begitu? Iya, betul. Itu. Karena ibu dan bayi nomor satu, bukan kita bidan ya. Contoh tempat tidur di sini tidak terlalu tinggi. Kalau tinggi, katanya bagus untuk bidan atau dokter. Tapi kasihan ibu hamil, dia bisa naik turun sendiri. Ada tangga di sana, dia bisa pegang kalau mau jongkok. Gentle birth. Gentle birth. Persalinan lembut. Lembut sekali ya. Kalau kita percaya, kalau bayi lahir di dunia ini lembut, sama kita mau support ibu dan keluarga. Seperti tadi, bapaknya bayi ada, dia pijat sendiri, pijat history, dia mau support history. Wah, Ibu Eva, terima kasih banyak. Dan Bumi, sayang sehat terus ya. Bu Robin, ada tangga di sini. Ya, Ini untuk apa? Kalau ibu contoh bayi masih tinggi tapi dia rasanya mau nedan, dia boleh nedan di sini. Ini. Kita taruh chucks pad di bawah, ada bantal dan anduk. Jadi bagaimana posisinya, Bu? Ya. Begitu. Dan ini tempat tidur tidak terlalu tinggi ya. Ini di bawah supaya gampang ibu naik turun, cari posisi apa yang dia mau. Karena ibu di sini bebas. Oke. Dan ini peanut ball. Peanut ball. Ya, siapa tahu kalau dia mau melahirkan kayak ini, bisa sabar sini. Oh, Dan bisa goyang, goyang pantat. bahkan Jadi posisi enak. ini juga Tadi disarankan. boleh dia goyang-goyang pantat. Ini Ya, supaya apa, Ibu? Ini seperti bisa mensupport apa yang enak untuk ibu. Ini ada, kalau contoh Anda mau melahirkan. Oke. Ya, coba. Begini? Latihan. Latihan. Ya. Oke, Ibu. Buka ini supaya lebih lebar. Ya, Oke. supaya bayi mau keluar. Oke. Oh, jadi gini ya. Jadi ada tahan ke sini. Ya, sini bisa dipijat ini, pakai ini alatnya. Ini juga enak. Ya, ini enak, senang. Enak, iya betul, rasanya Ya. kayak lebih rileks ya. Ini gampang dapat. Tapi di negara lain pun ini diterapkan juga, diaplikasikan juga. Ya, biasa. Ada yang aplikasi, ada yang tidak. Ibu Robin sangat memperjuangkan kalau bisa semua ibu hamil melahirkan secara normal. Kenapa melahirkan secara alami atau normal itu penting? Ada banyak manfaat untuk ibu dan anak. Allah atau Tuhan, dia buat jalan alami. Yang jalan bayi lahir lewat ibu. Ya, keluar dari badan ibu jalan alami. Pasti ada seperti obat dia dapat waktu dia keluar. Obat itu bisa turun risiko dia nanti waktu jadi dewasa. Risiko dia dapat diabetes, tensi darah tinggi, masalah jantung, alergi, banyak risiko turun kalau bayi lahir normal. Tuhan atau Allah, dia buat sistem sempurna. Ya, kita perawat perempuan, kita dapat apa yang seperti air susu ibu. Itu untuk gizi anak, untuk hidrasi anak. Tapi juga itu obat untuk anak. Masih ada satu lagi, Bu. Masih ada satu lagi. Oh my gosh. Ini apa kabar? Ini cucu saya, Rimba ya. Rimba. Mau menyusui? Saya kasih ini sama ibu. Ini Langsung. dia ibunya. Ibu. Oh, ibunya. Ini, thank you. Bye, Rimba. Rimba mau menyusui. Ibu Robin, saya tertarik sekali dengan, kita boleh cerita soal yang tadi ya Bu ya, tentang perjalanan Ibu. Ibu sempat pernah ke Hawaii juga, sebelum ke Ubud kan ke Hawaii dulu, 92 baru ke Ubud. Waktu itu pertama kali yang Ibu lihat kondisi ibu-ibu hamil di Ubud itu seperti apa? Banyak ibu yang risiko tinggi tidak bisa sampai ke rumah sakit karena tidak ada transportasi. Ya, dan kita mulai pelan-pelan buat program bagaimana bisa bantu. Dan step by step, kayak baby steps, ya. Bagaimana cara Ibu membuat mereka mengerti kalau ini dibutuhkan oleh rakyat di sini, terutama oleh orang-orang yang tidak mampu? Ya, yang penting kita cari solusi. Saya tidak mau fokus masalah, saya mau cari solusi aja. Seperti setelah tsunami, ya, pas setelah tsunami,
susah untuk yang yayasan dari luar negeri, dari luar Indonesia masuk ya. Tapi kita yayasan dari Indonesia asli, kita bisa langsung masuk dan bantu masyarakat di Aceh 3 minggu sebelum Palang Merah. Dulu di Padang, langsung dia ke sana bantu karena rumah sakit jatuh, dia bantu orang masyarakat di sana yang mau melahirkan. Lagi Jogja, setelah itu Haiti, Philippines sampai sekarang kita ada lokasi di sana, ada klinik bersalin sama community bisa ikut dapat obat di sana. Ada lagi baru tahun yang lalu di Nepal. Ibu Robin berbicara soal cinta yang Ibu bagi. Ada beberapa orang, sepertinya banyak, tapi kita ada beberapa orang yang betul-betul ingin memberikan apresiasi atau memberikan rasa terima kasihnya yang luar biasa. Ibu Robin, lihat dulu ini. Hi, Ibu Robin, it's me again. Bu, I'm here to say thank you for everything, for what we did on 24th May, the day Kala was born. And terima kasih banyak untuk semuanya, untuk semua hal positif, untuk semua cinta. Dan Bu, you are an angel to our son, really, seriously. Thank you so much. God bless you. Don't forget the pizza party you promised me whenever we go there. Oh yes. Bye. Kala is sleeping. I love you. Oh, Kala. Bye, Ibu Robin. Bye, I love you. See you. Masih ada satu lagi, Ibu. Masih ada satu lagi. Mungkin Ibu masih ingat sama yang ini? Halo, halo. Oh my gosh. We're in Hawaii. Robin, thank you for helping me to deliver Chai. Oh, Ibu Robin, terima kasih membantu saya melahirkan bocah yang sangat hebat ini. Happy boy, dan selalu memberikan kami cinta, selalu support kami. Semoga Ibu Robin selalu sehat dan selalu mendapatkan kekuatan untuk menolong orang banyak. We love you, Ibu. I love you. We love you, Lola. I love you. Aloha. Opi sama Kai. Yeah. Oh my gosh. Aku kan ke rumah sakit, USG, periksa ini itu segala macem. Dan seiring berjalan waktu tuh banyak banget hal-hal yang malah bikin aku tambah takut. Nah, begitu ketemu sama Bu Robin, yang aku rasain takutnya tetap ada. Tapi entah kenapa, takut itu tuh berjalanan seiringan dengan keberanian aku juga untuk fight buat normal. Gitu. Dan pada saat eksekusinya nih hari H, menurut aku Bu Robin, semua bidan yang ada di sana, terus ada volunteer juga, ada yang magang juga. Itu bener-bener kayak malaikat sih, karena percaya nggak percaya ya Mbak, nggak ada satu kalimat negatif sama sekali yang dilontarkan pas pada saat aku di sana. Waktu Opi melahirkan, dia nyanyi, karena dia orang nyanyi. Ayu dia sama suami azani waktu bayi mau lahir. Karena saya mau semua bayi tahu waktu dia datang ke dunia, dia ajaib. Dan kita kasih hormat sama badan dia supaya sehat, tapi yang paling penting sukma dia. Dan kalau kita kasih dia experience damai dan dunia ini damai, pasti dia bisa bagi cinta. Pasti dia bisa percaya dunia ini. Setuju sekali dengan Ibu Robin. Masih banyak inspirasi yang akan dibagi oleh Ibu Robin. Usai jeda, tetap di Satu Indonesia. Ya, saya dari televisi CNN. Saya bilang, CNN, ini bukan darurat? Tidak. Oh, kamu udah hamil? Tidak. Oke, saya tidak mau masuk televisi. Korban Manusia oleh Ibu Robin Lim. Saya sedang memotong apel dalam sebuah mimpi manis. Saya terbawa mengingat Natal pertama yang menerorku. Ayah sedang tugas di Vietnam. Ia mengirimkan satu kotak kecil. Dari dalam tercium harum kotak quinyon dan boneka yang sangat cantik. Saat aku membeliknya,
punggungnya terbelah, jerami dan koran Asia keluar, darah boneka kering. Saya menangis, siapa yang melakukan ini? Dengan sabar, ibuku menjelaskan saat perang, polisi dan pemerintah harus membuka semua barang untuk melihat apakah ada bom di dalamnya. Aku sayang boneka Vietnamku yang terbelah lebih daripada semua boneka yang lain. Aku tidak mau memberikannya nama. Dia adalah semua putri di bumi. Puisi karya Ibu Robin Lim. Apa inspirasinya waktu bikin puisi ini? Saya pikir sedikit susah hidup di dunia ini kalau jadi perempuan. Ya, biasa saya sedih kalau orang melahirkan dan lihat anak perempuan, dia bilang, oh, dia ingin mau anak laki-laki atau cowok, dia bilang. Tapi waktu saya lihat ada cewek keluar, saya senang sangat. Tahun 2011, Ibu menjadi Hero of the Year versi CNN. The 2011 CNN Hero of the Year is Robin Lim. Itu kemudian Ibu mendapatkan, kan ada hadiah uang tunai, kemudian dibangun klinik baru sekarang. Ya, sekarang. Waktu itu gimana ceritanya Ibu bisa mendapat penghargaan itu? Waktu itu mungkin jam 2 malam, telepon rumah bunyi. Halo Ibu, ya masalah apa? Ya saya dari televisi CNN. Saya bilang CNN. Ya kita mau buat program tentang Ibu Robin jadi bidan dan di Indonesia bla 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 bla. Saya bilang ini bukan darurat. Tidak. Oh, kamu udah hamil? Tidak. Oke, saya tidak mau masuk televisi. Cep, lagi. Lagi dia bel balik. Lagi suami saya angkat. Dia bilang halo. Suami saya orang dia polos kan. Dia bilang halo. Ya. Istri saya tidak mau masuk televisi. Dia bilang, ya ngobrol-ngobrol, saya lagi tidur. Lagi dia gini, Ibu, mungkin harus masuk televisi ini. Saya bilang, tidak mau. Saya bilang, dia bilang, mungkin kalau jadi top 10 atau nomor 1, dapat banyak uang untuk Bumi Sehat. Saya bilang, oke. Langsung. Saya bilang, banyak uang. Dia bilang, banyak, tapi harus top 10. Saya bilang, oh top 10 gampang. Karena Bumi Sehat, saya tahu program Bumi Sehat luar biasa. Tapi nomor 1, saya kaget sekali. Semua hero tahun itu luar biasa bagus. Ada 10 yang siapa bisa pilih. Dan masyarakat voting. Iya, betul. Ya. Betul. Tapi setelah itu, yang orang di televisi, Anderson Cooper seperti itu, dia bilang, kita tak percaya Ibu kaget. Saya bilang, pasti kaget. Bagaimana saya bisa nomor 1? Internet di Indonesia waktu 2011 masih pelan-pelan. Kalau orang mau voting untuk saya, bisa 10 kali bisa 1 jam kerja itu. Dia bilang, ada 6 juta lebih orang voting setiap hari untuk Ibu. Dia bilang, dari Indonesia, dari Filipinas, dari Rusia, dari Jepang, dari Australia, bukan dari Amerika aja. Dia bilang, di mana-mana di dunia. Saya kaget. Siapa yang menyangka kalau Hero of the Year-nya seorang bidan? Ya. Seorang bidan. Ada orang di Amerika tidak tahu apa itu bidan. Nah, ya, di Indonesia semua orang tahu apa itu bidan. Jadi arti dari penghargaan itu juga bisa kita bilang mengangkat martabat seorang bidan. Profesi bidan itu jadi terangkat. Pasti. Dan seperti saya bilang dulu, kalau mau mensupport ibu dan anak dan keluarga hidup baik dan sehat di dunia, harus peduli bidan. Dia bukan hanya menjadi ibu di rumah, tapi dia menjadi ibu dengan setiap orang yang dia ketemu. Dan itulah fungsinya, atau itu pandangan dia mengenai hebatnya peran bidan dalam proses kelahiran itu. Karena bidan itu bukan hanya praktisi medis, tapi dia juga
bisa menjadi ibu dari orang yang lagi melahirkan. Kalau saya bisa analogi, dia itu kayak gelas yang penuh energi cinta ini, dikasih sampai penuh gitu, dan gelasnya overflow gitu, tumpah. Kita yang ada di dekatnya pun juga kena kecipratan energi itu gitu. Analoginya seperti itu. Jadi begitu melihat dia terinspirasi juga. Saya pikir mungkin dia clone, ada mungkin 5 orang, supaya dia bidan, dia ibu, dia istri. Saya amazed that dia bisa di sini untuk saya, di sini untuk keluarga, di Bumi Sehat untuk ibu-ibu dan bayi-bayi. Iya, harapan Ibu Robin untuk semua perempuan di Indonesia, di dunia, apa mungkin Ibu punya cita-cita yang sampai sekarang belum tercapai? Harapan terbesar Ibu Robin. Ya, I hope you live with love. Saya harapan Anda bisa hidup sama cinta. Karena cinta, it's the magic, ya. Itu yang rahasia Bumi Sehat. Karena kita praktik dengan cinta, kan kalau seperti saya ngobrol sama Anda, kita bagi cinta, ya. Itu yang rahasia luar biasa. Kalau kita hidup dengan cinta, pasti dunia ini bisa agak jauh lebih baik, ya. Wow, Satu Indonesia kali ini penuh dengan cinta berkat Ibu Robin. Terima kasih banyak. I love you too. Terima kasih Ibu Robin atas semua inspirasi dan kisahnya, terutama cintanya ya. Baik, siapa lagi tokoh nasional inspirasional terutama yang akan kita ajak bincang-bincang di Satu Indonesia? Tetap saksikan terus minggu depan. Saya Rahma Hayuningdia. Sampai jumpa. I love you too. Can friends all gather round? There's something I would say.